Pagi ini saya ada di Gapoktan Sintuhu, Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan. Identifikasi Gapoktan calon penerima lumbung pangan desa dana DAK pertanian tahun 2022. Pertama-tama yang akan kami wawancara ke Ketua Gapoktan terkait masalah legalitas yang ada di Gapoktan. Ini yang akan kami tanyakan, ada berapa kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sintuhu? Saya jawab pertanyaannya. Kalau yang bergabung dalam Gapoktan Sintuhu itu adalah 14 kelompok, itu se-Desa Dolago. Jadi 14 kelompok jumlah totalnya, dengan luas areal kurang lebih 600. Iya. Dari total 16 kelompok itu ada berapa jumlah anggota kelompok taninya? Jumlah kelompok tani kalau kita ambil dari setiap pengurusnya itu dia kurang lebih kan satu kelompok tani itu kan 3 pengurus. Jadi kita kalikan saja 3 kali 14. Jumlah keseluruhan sudah dengan anggota kelompok taninya. Iya, umpamanya satu kelompok ada 25 orang. Berarti kalau 10 kelompok ada 250 kelompok tani, anggota kelompok tani. Kurang lebih dia 400 lebih anggota kelompok tani yang tergabung dalam kelompok Gapoktan Sintuhu. Iya. Tahun berapa didirikan Gapoktannya? Kalau tidak salah saya tahunnya 2013 tanggal 1 bulan 2. Ya, dari tahun 2013 itu apa saja aset yang sudah dimiliki oleh Gapoktan Sintuhu? Sekarang aset yang dimiliki oleh Gapoktan Sintuhu hanya berupa traktor 1 unit. Uang kas di Gapoktan ada tidak? Kalau untuk sekarang uang kasnya tidak ada. Tidak ada. Kenapa selama ini tidak ada? Apakah tidak ada buat anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk terkait kesiapan uang kas yang ada di Gapoktan? Ya, karena ini kan sekarang dari 14 kelompok yang bergabung di Gapoktan Sintuhu itu kan mengelola dana sendiri-sendiri kan. Di Gapoktan itu sebenarnya kami tidak mengelola dana, cuma ada kepentingan, ada dana-dana yang berupa kumpulan dari sumbangsi dari pengurus-pengurus kelompok lain, itu kita pergunakan untuk apa kekurangannya nanti kita di lapangan. Umpamanya seperti air, kekurangan air, ada perbaikan, kita perbaiki itu kita gunakan. Jadi kita untuk menyimpan dana kayaknya tidak ada. Ya, berarti kalau di kelompok tani itu masing-masing mempunyai kas kelompok. Kas kelompok. Ya, kalau di Gapoktan ini asetnya hanya 1 unit traktor. Di saat musim panen, apakah petani yang ada dari total 400 anggota kelompok tani tadi itu menunggu giliran untuk menggiling atau bagaimana? Iya. Itu setiap petani sini apabila datangnya musim panen untuk menggiling itu tunggu giliran, karena posisinya kan kapasitas mesin dan lantai jemur itu tidak mencukupi untuk satu kali, jadi tunggu giliran. Iya. Setelah ada hasil panen, apakah Gapoktan memediasi poktannya untuk menjual beli beras atau gabah, atau berasnya ditampung dulu di Gapoktan, tinggal Gapoktan lagi membantu untuk mencari penjualannya? Kalau untuk sekarang posisinya untuk penjualan hasil panennya yaitu berupa beras, kami di Gapoktan tidak memfasilitasi kelompok-kelompok tani untuk jadi masing-masing mereka habis giling mereka cari sendiri pembelinya. Kalau pembelinya itu dari mana sampai? Kalau bagi kita hasil panen, apakah pembeli datang sendiri ke tempat ini atau kelompok tani yang menjual hasil panennya ke daerah lain atau bagaimana? Pembelinya datang sendiri ke gilingan untuk membeli beras, yaitu tengkulak-tengkulak yang ada di wilayah di sini saja, kayak di Kabupaten Parigi. Nilai belinya dari tengkulak ke petani berapa biasa pembeliannya? Untuk standar harga itu paling sekitar 8.000-an sampai 8,5. Selama ini Gapoktan Sintuhu ini membawahi 400 anggota kelompok tani. Apa-apa saja kendala yang dihadapi oleh Ketua Gapoktan atau pengurus Gapoktan dalam menghadapi keluhan-keluhan dari anggota kelompok tani? Yaitu salah satunya apabila kita menghadapi musim tanam, mau tidak maunya kita di sini masih kekurangan alat. Nah, apabila
apabila lagi musim panennya, kebanyakan kita memakai alat dari luar saja kita masukkan untuk memanen padi kita di sini. Kemudian setelah itu kita panen, jelas mau tidak mau kita kekurangan juga, seperti karena kapasitas mesin yang ada sekarang ini tidak mampu. Karena makanya kita kemarin saya bilang tadi, kita bergilir untuk menjemur, kemudian bergilir untuk menggiling padi. Ya, ini poin terakhir. Apabila program Lumbung Pangan Desa ini ada, apa yang akan dilakukan oleh Gapoktan nanti pada saat bantuan ini sudah ada? Insya Allah ke depannya apabila nanti kita bisa dibantu oleh pemerintah, maksudnya itu untuk ke depannya kita upayakan bagaimana bisa mengolah hasil panen kita dengan hasil yang baik. Karena kemarin kan kebanyakan kualitas berasnya kita itu, maksudnya kalau di ukuran anunya itu agak kurang bagus lah, karena posisinya kekurangannya di situ. Mulai kita menjemur apabila musim hujan, dilihat kapasitas jemuran tidak memungkinkan, kemudian kapasitas penggiling juga tidak memungkinkan juga. Mungkin itu semua yang bisa kedepannya nanti insya Allah semua itu kita maksudnya kita perbaiki kembali apabila kita dapat bantuan dari pemerintah. Insya Allah. Ya, ini tambahan dari kami. Tujuan program Lumbung Pangan Desa adalah itu kan ketersediaan stok cadangan pangan yang ada di desa. Ini apakah di Desa Dolago ini di Gapoktan Sintuhu pada saat masa peceklik atau pada saat mungkin kendala ada irigasi, ada anggota kelompok tani yang meminjam beras di gilingan? Ada tidak? Ada begitu di sini? Ada. Iya. Jadi sistemnya itu bagaimana itu? Sistemnya setiap anggota yang masuk ke dalam gilingan untuk untuk mengolah hasil panennya tetap, karena posisinya apabila masa penceklik datang, maksudnya itu dari pihak gilingan sudah siapkan untuk anggotanya. Nanti kita pinjamkan ke anggota. Nanti setelah dia menggiling padinya, hasil berasnya itu mereka kembalikan ke gilingan. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jawaban Bapak yang terakhir ini, itulah tujuan utama program nanti Lumbung Pangan Desa. Pada saat nanti lumbung nanti ada, ketersediaan stok cadangan pangan itu tetap ada, yang menjaga pada saat kebutuhan anggota kelompok maupun masyarakat pada masa peceklik, Gapoktan bisa meminjamkan hasil panen tadi, stok yang ada tadi itu kepada anggota, dengan perjanjian pada saat mereka panen mereka akan ganti stok tadi, kembalikan. Jadi itu perguliran, yang penting stok cadangan pangan yang ada itu memenuhi kebutuhan anggota kelompok tani. Ya, saya kira demikian wawancara kami dengan Gapoktan Sintuhu. Pagi ini kami bersama Kepala UPTD Kecamatan Parigi Selatan dan didampingi oleh Ibu Penyuluh Desa Dolago, Ketua Gapoktan bersama anggota kelompok tani. Demikian wawancara kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.